Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Chandra. Saya ingin menjelaskan review tentang materi REST API pada framework CI dan implementasinya pada aplikasi Unity yang sudah diberikan di Google Classroom. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu REST API dan kode ignitier. Jadi API atau kepanjangannya itu adalah Application Programming Interface, merupakan software interface berisi kumpulan dari instruksi yang menjelaskan bagaimana sebuah software bisa berinteraksi dengan software yang lain, disimpan dalam sebuah bentuk library. Lalu ada REST, Representation State Transfer, yaitu suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol untuk pertukaran datanya, menjadikan sistem yang dimiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan. Lalu ini implementasi cara kerjanya mungkin ya. Jadi dari database lalu diproses ke API lalu didistribusikan ke perangkat-perangkat yang ada di sini. Ya, kurang lebih gitu. Lalu ada komponen REST API, yaitu ada URL design, diakses menggunakan protokol HTTP. URL API disebut endpoint. Lalu ada HTTP verbs, di dalamnya itu ada get, post, put, dan delete. Jadi kegunaan get itu adalah di kegunaannya itu biasanya digunakan untuk membaca resource dari REST server untuk proses get. Lalu post biasanya digunakan untuk membuat resource baru di REST server. Lalu perintah put biasanya digunakan untuk memperbarui resource di REST server. Lalu ada perintah delete biasanya digunakan untuk menghapus resource dari REST server. Lalu ada option digunakan untuk mendapatkan operasi yang disupport pada resource dari REST server. Lalu ada format respon. Setiap request yang dilakukan, klien akan menerima data respon dari server. Respon berupa data JSON. Sini ada studi kasusnya. Jadi studi kasusnya di sini menggunakan web game Unity yang udah dikasih di Google Classroom. Jadi studi kasusnya itu mungkin dari web game Unity-nya ya, request data, misalkan data score jadi di request gitu kan, di request ke kode ke web API-nya, lalu dicek ke database-nya di MySQL, langsung direspon, diolah lagi, langsung masuk ke web game Unity-nya. Mungkin alurnya seperti itu gitu ya untuk studi kasusnya. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan implementasi dari REST API pada web game Unity dengan studi kasus ini ya. Jadi pertama kali untuk implementasi REST API pada web game Unity yaitu adalah kita buat database baru untuk menampung data. Jadi database-nya boleh disamakan namanya pakai database yang ini ya, DB tebak angka. Lalu create DB tebak angka. Ntar muncul baru di sini database-nya. Langsung kita import table-tabelnya. Boleh di choose, langsung muncul ya TB score. Lalu setelah dibuat database-nya,
kita ke Unity-nya, kita import semua project-projectnya, semua aset-asetnya kita import. Lalu setelah diimport semua aset-asetnya, langsung kita ke main kamera ya. Jadi untuk di sini tuh ada JSON URL dan JSON URL save. Jadi gunanya ini untuk melihat datanya juga ya. Coba kita lihat. Nah, jadi di sini tuh ada data-data dari skor-skor yang ada di sini gitu. Jadi data-datanya tuh masuk ke indeksnya ini ya. Lalu untuk JSON URL save ini fungsinya tuh untuk nge-save ya, nggak bisa dibuka ya. Jadi ketika kita main gitu kan, kita tebak lalu muncul high score-nya gitu kan, sudah menang, kita simpan skor. Nah, ntar skornya itu akan tersimpan di tabel sini gitu. Ntar itu. Tapi harus melewati alur ini gitu ya. Terus ke indeks API lalu save. Harus melewati alur ini langsung ke tersimpan di database-nya ya. Database Bema admin. Oke, mungkin kita coba mungkin ya. Kita coba dari main menu dulu deh. Kita coba ya. Oke, kita masukin misalkan nama saya. Kita masukin apply. Nah, misalkan tuh misalkan kita masukin 50 terlalu tinggi ya. 44 masih terlalu tinggi, terlalu rendah. Nah, ketika sudah menang gitu ya, kita simpan skor. Nah, berhasil disimpan. Ini user ID saya gitu kan ya. Jadi ketika dicek di sini, nah dia itu skornya masuk 97 gitu. Untuk di skor tertingginya itu tes ya. Di sini itu tes. Mungkin saya coba dulu di delete dulu deh ya, skor tertingginya. Nah, coba kita masukin nama lagi. Bisa belum apply. Misalkan ya. Nah, skor tertingginya jadi yang tadi kan ya, 97 itu skor tertingginya. Kita coba skor tertinggi lagi 100. Simpan lagi skornya. Langsung kita langsung muncul kan skor tertinggi itu. Skor tertingginya kan. Nah, ketika kita apply lagi ntar, nah misalkan juang ya. Nah, skor tertingginya jadi Sinoel 100 karena itu untuk implementasinya gitu ya. Implementasi apa, jadi ketika kita nggak mencet simpan, datanya nggak bakal masuk ke database angka-angkanya itu. Kurang lebih udah sih ya itu untuk penjelasan materi dan implementasinya. Jadi bisa dipanggil juga di ini ya, localhost. Jadi ntar si aset ini kita build gitu, jadi kita panggil di localhost, jadi bisa
bikin tembak angka ini ya. Nah, jadi kita build aplikasi yang di sini gitu. Build, nah langsung kita masukkan ke htdoc juga bisa gitu. Nah, sama saja sih ya. Kita coba gitu. Diam. Nah, skornya sama kan, sama yang di sini gitu kan. Namanya 100 kan. Nah, kita coba lagi diam. Dapat skor berapa? Terlalu rendah. Terlalu rendah. Terlalu rendah. 27, 79, 78. Nah, kan skornya 93, simpan skor, berhasil disimpan. Nah, kita cek di browse, nah, masuk ya, diam itu skornya 93. Keluar ya. Jadi implementasinya seperti itu sih, seperti yang sudah dijelaskan di PPT ini. Jadi kan si web game ini request skornya gitu kan, request skor. Nah, langsung si skor ini masuk ke sini gitu kan, ke web apa, ke implementasi API-nya gitu, ke web API ini. Jadi ambil data mungkin ya, ambil datanya ke sini, langsung request ke DB ininya gitu kan, ada datanya enggak gitu. Ketika sudah sampai sini langsung direspon, langsung masuk ke sini lagi, langsung respon. Nah, langsung muncul skor di sini kan, high skornya berapa, user ID-nya siapa gitu kan, hasil skor kamu itu berapa, muncul semua di situ ya. Jadi yang kurang lebih sih implementasinya sama dengan studi kasusnya di sini gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu sih untuk review materinya dan implementasinya di Unity. Sekiranya saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.